Dan mulai hari ini Make Indonesia 4.0 saya tetapkan sebagai salah satu agenda nasional bangsa Indonesia. Tampilkan wajah Indonesia sebagai negara emerging yang tengah melakukan transformasi ekonomi ke industri 4.0 yang berbasis riset dan inovasi penting untuk kita tampilkan. Juga ingin kita tunjukkan Indonesia sebagai negara yang menarik untuk diajak bekerja sama, mulai dari pengembangan industri energi ramah lingkungan, biodiesel, dan juga kita memiliki potensi nikel terbesar di dunia yang nanti bisa menghasilkan lithium ion baterai yang berperan pada energi masa depan. Tahukah kamu, berdasarkan proyeksi jangka panjang yang dirilis Standard Chartered plc, sebanyak 7 dari 10 negara berkembang diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Salah satu negara itu adalah Indonesia. Pemerintah telah menetapkan target Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia tahun 2030. Hal ini sesuai dengan salah satu aspirasi nasional yang terdapat pada peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi mengimplementasikan revolusi industri generasi keempat. Presiden Jokowi telah melaunching roadmap tersebut. Hal ini sekaligus menjadi agenda nasional yang akan dijalankan secara bersinergi. Kementerian Perindustrian sebagai leading sektor akan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku industri untuk melaksanakan bersama program strategis tersebut sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Tujuannya adalah untuk kesuksesan dan kemajuan bangsa Indonesia. Guna merealisasikan hal tersebut tidak cukup dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi secara organik, namun diperlukan terobosan di bidang industri dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini. Adapun 5 teknologi utama yang menopang implementasi industri 4.0 yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D printing. Penguasaan teknologi menjadi kunci utama penentu daya saingnya. Sebagai konseptor Making Indonesia 4.0, Menteri Airlangga menyatakan, revolusi industri 4.0 akan merombak alur produksi industri konvensional dengan cara yang tidak biasa. Kendati demikian, bakal terjadi sebuah peningkatan produktivitas dan kualitas secara efisien. Dalam konsepsinya, kami akan merevitalisasi industri manufaktur nasional. Ini lebih cepat dibandingkan evolusi perekonomian Indonesia dari yang sebelumnya mengandalkan sumber daya alam migas dan pertambangan, menjadi ekonomi berbasis manufaktur yang memberikan nilai tambah tinggi, jelas Airlangga. Lebih lanjut, Menperin mengungkapkan, implementasi industri 4.0 di Indonesia diyakini bisa membawa pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya, era ekonomi digital juga menyasar pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Di samping itu, sesuai aspirasi Making Indonesia 4.0, kita akan mengembalikan kontribusi nilai ekspor sebesar 10% dari PDB nasional, ungkapnya. Selain itu, mewujudkan pembukaan lapangan kerja baru sebanyak 10 juta orang pada tahun 2030. Selama ini, ekspor dari sektor industri memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2017, industri menyumbang sebesar 74,10% dalam struktur ekspor Indonesia dengan nilai mencapai 125,02 miliar US dollar, naik 13,14% dibanding 2016 sekitar 109,76 miliar US dollar. Dalam kesiapan memasuki revolusi industri 4.0, salah satu langkah prioritas yang tengah dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejalan upaya itu, pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi. Salah satunya mengusung konsep link and match antara industri dengan sekolah menengah kejuruan.
Hingga saat ini program pendidikan vokasi yang diluncurkan di beberapa wilayah Indonesia tersebut melibatkan sebanyak 618 perusahaan dengan menggandeng hingga 1.735 SMK. Di samping itu, Menteri Airlangga aktif mengajak generasi muda Indonesia untuk melek teknologi dan memanfaatkan peluang bisnis di era digital yang sedang berkembang. Betapa pentingnya pendidikan untuk membangun SDM yang andal dan mampu bersaing di tengah arus globalisasi yang kian kompetitif. Maka itu, mereka perlu mempelajari bahasa Inggris, statistik, dan coding. Paparnya, pemerintah menyadari generasi muda akan menjadi tumpuan dan harapan dalam membangun negeri ini. Terlebih lagi, Indonesia memiliki modal besar berupa talenta dari perguruan tinggi di dalam negeri yang jumlahnya sangat banyak. Indonesia akan menikmati bonus demografi selama 15 tahun ke depan. Tentunya, kondisi ini memacu kinerja ekonomi nasional semakin tumbuh maksimal. Guna mempercepat pemanfaatan teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri, Kemenprin bersama Asosiasi Industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, dan akademisi juga telah menetapkan 5 sektor industri yang akan menjadi pionir implementasi industri 4.0 di tanah air. 5 sektor manufaktur tersebut adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, serta elektronik. Oleh karena itu, disiapkan 10 inisiatif yang akan dijalankan dalam upaya mengakselerasi pengembangan industri nasional yang berdaya saing global. Pertama, pemerintah memperbaiki alur aliran barang dan material melalui pengembangan industri hulu. Kedua, mendesain ulang zona industri di seluruh wilayah Indonesia dengan menyelaraskan peta jalan sektor-sektor industri yang menjadi fokus prioritas. Ketiga, memfasilitasi peningkatan produktivitas industri yang berbasis teknologi bersih, tenaga listrik, biokimia, dan energi terbarukan. Keempat, memberdayakan UMKM dengan mendorong penggunaan platform e-commerce sehingga bisa meningkatkan penjualannya. Kelima, membangun infrastruktur digital nasional, termasuk jaringan internet kecepatan tinggi, cloud, data center, security management, dan infrastruktur broadband. Keenam, menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan sehingga Indonesia tetap menarik bagi investasi asing. Ketujuh, peningkatan kualitas SDM. Kedelapan, pembangunan ekosistem inovasi. Kesembilan, adalah pemberian insentif bagi perusahaan baru maupun yang existing. Karena berinisiatif investasi untuk mengadopsi teknologi terkini dalam menjalankan proses produksinya. Dan langkah ke-10, yaitu harmonisasi aturan dan kebijakan.